Pernahkah kamu merasa uang yang datang cepat, tapi juga cepat hilang? Rezeki yang banyak, tapi hati tetap sempit? Bisa jadi, itu bukan karena kurangnya penghasilan, tapi karena rezeki yang kita terima tidak lagi membawa berkah. Selamat datang di Channel Titik Lunas, tempat kita menenangkan hati, mencari makna, dan menata kembali langkah menuju ketenangan finansial dan spiritual. Jika kamu merasa sedang dalam masa berat, terlilit hutang atau merasa rizki musrat, jangan tinggalkan video ini, karena kita akan belajar mengenali tanda-tanda ketika rezeki kehilangan keberkahannya dan bagaimana cara memperbaikinya agar kembali menjadi berkah. Sebelum mulai, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu sebarkan pesan kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Karena bisa jadi, lewat satu klik kecil darimu, ada hati lain yang kembali menemukan titik tenangnya. Rezeki banyak tapi hati gelisah. Kadang, seseorang merasa hidupnya cukup, bahkan lebih. Setiap bulan uang masuk, usaha lancar, transaksi berjalan. Tapi entah mengapa, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Tidur terasa berat, pikiran penuh beban, dan ketenangan seperti menguap dari hidupnya. Itulah tanda pertama, rezeki yang datang tanpa berkah. Karena rezeki sejati bukan hanya yang mengisi dompet, tapi juga yang menenangkan hati. Dan jika rezeki datang lewat jalan hutang yang belum diselesaikan, seringkali kedamaian ikut terikat di dalamnya. Rezeki hilang tanpa sebab. Pernah merasa uang cepat habis, padahal baru saja menerima gaji atau keuntungan besar? Setiap kali saldo bertambah, ada saja hal tak terduga yang mengurangi. Barang rusak, sakit mendadak, kehilangan, bahkan musibah kecil yang beruntun. Itulah tanda kedua. Allah sedang mengingatkan bahwa ada bagian dari harta kita yang belum bersih. Mungkin karena ada hak orang lain di situ, atau karena ada hutang yang belum kita tunaikan dengan sungguh-sungguh. Rezeki yang tidak berkah akan pergi tanpa pamit, seolah tak ingin menetap di hati yang lalai. Sulit bersyukur meski banyak harta. Tanda berikutnya lebih halus, tapi dalam. Ketika seseorang sulit merasa cukup, selalu ingin lebih dan tidak pernah puas, padahal secara lahir ia tidak kekurangan. Itulah tanda rezeki yang kehilangan keberkahannya, karena hati yang dikuasai hutang dan keinginan dunia tidak akan pernah merasa tenang walau diselimuti kemewahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati, dan hati yang penuh hutang sulit sekali merasa lapang. Hidup dipenuhi pertengkaran dan masalah. Kadang, tanda rezeki tidak berkah bukan pada uangnya, tapi pada hubungan yang retak. Suami istri yang sering bertengkar karena uang, teman yang berselisih karena pinjaman, atau saudara yang menjauh karena urusan warisan dan tanggungan, itulah ujian dari rezeki yang tidak disucikan. Allah ingin mengingatkan bahwa keberkahan tidak terletak pada jumlah, tapi pada kejujuran dan keikhlasan dalam mengelola. Jika rezeki datang dari jalan yang benar, ia akan menyatukan hati. Tapi jika datang dengan beban hutang dan tipu daya, ia justru memisahkan. Terhalang dalam ibadah. Tanda yang paling jelas namun sering diabaikan adalah ketika hati mulai berat untuk beribadah. Sholat terasa malas, sedekah enggan, doa jarang, bukan karena tidak mau, tapi karena hati terasa jauh dari Allah. Hutang yang menumpuk bisa menjadi beban spiritual. Setiap kali ingin beribadah, pikiran teringat tagihan, rasa malu, atau rasa bersalah. Namun ketahuilah, ini bukan akhir. Justru disinilah pintu perubahan dimulai. Ketika kita sadar bahwa bukan uang yang kurang tapi keberkahan yang hilang, maka Allah akan membukakan jalan untuk memperbaikinya. Hati mudah panik dan tidak tenang. Ketika rezeki tidak membawa berkah, hati menjadi mudah gelisah walau masalah kecil datang.
tagihan sedikit saja terasa berat. Telepon dari penagih langsung membuat dada sesak. Dan malam terasa panjang karena pikiran tak henti berputar. Padahal bisa jadi angka hutangnya tidak seberapa. Namun beratnya terasa karena Allah mencabut ketenangan dari dalam hati. Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Rizki tanpa keberkahan akan terasa sempit, walau jumlahnya besar di mata manusia." Selalu ada kekurangan di setiap pemasukan. Ada orang yang selalu merasa defisit. Setiap kali rezeki datang, sudah langsung habis untuk kebutuhan yang tak berkesudahan. Naik gaji pun tetap terasa kurang. Dapat bonus, tapi utang menunggu di ujung. Inilah salah satu tanda rezeki yang tidak diberkahi. Karena harta itu seperti air. Jika sumbernya keruh, maka alirannya pun tidak akan jernih. Kadang Allah menahan kecukupan bukan karena Dia tidak sayang, tapi karena Dia ingin kita kembali membersihkan sumber rezeki kita, memperbaiki niat, mengembalikan hak orang lain, dan menyelesaikan tanggungan yang belum ditunaikan. Sulit menyimpan uang atau menabung. Ada juga yang diberi rezeki berlimpah, tapi selalu gagal menabung. Setiap kali ingin menyimpan, selalu muncul kebutuhan mendadak atau pengeluaran baru. Hati-hati, ini bisa menjadi tanda bahwa harta tersebut belum bersih dari hak orang lain. Mungkin ada hutang yang belum dibayar atau janji yang belum ditunaikan. Karena harta yang belum bersih tidak akan pernah mau menetap. Ia akan pergi mencari tempat yang lebih layak, yaitu pada mereka yang jujur dan amanah. Rizki terasa jauh dari tujuan hidup. Tanda berikutnya adalah hilangnya arah hidup. Kita bekerja keras tapi tidak tahu untuk apa. Uang datang dan pergi tanpa makna. Dan semua terasa hampa. Itulah akibat dari hidup yang berputar hanya untuk mengejar dunia tanpa memperhatikan berkahnya. Ketika rezeki tidak lagi mengantarkan kita pada ketaatan, maka rezeki itu kehilangan fungsinya. Ia menjadi beban, bukan anugerah. Padahal Allah menginginkan agar setiap rupiah yang kita terima menjadi sarana ibadah, bukan sumber kegelisahan. Harta tidak menumbuhkan rasa syukur. Tanda terakhir dari bagian ini adalah hilangnya rasa syukur. Setiap kali mendapat rezeki, yang muncul bukan ucapan Alhamdulillah, melainkan keluhan, masih kurang, belum cukup, kenapa orang lain lebih. Hati yang dilingkari hutang dan keserakahan tidak akan bisa menikmati karunia sekecil apapun. Padahal syukur adalah kunci pembuka berkah. Allah menjanjikan, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatmu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita mulai melupakan syukur, maka Allah perlahan menarik rasa cukup itu dan diganti dengan keresahan yang tak berujung. Ketika Allah mengingatkan lewat kekurangan. Seringkali, ketika kita mulai jauh dari jalan yang benar, Allah tidak langsung menghukum, tetapi memberi peringatan lembut melalui kekurangan. Tiba-tiba usaha sepi, transaksi gagal, pelanggan berkurang, atau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang menguras tabungan. Jangan langsung panik. Bisa jadi, itu bukan tanda keburukan, melainkan panggilan cinta dari Allah agar kita sadar. Allah sedang ingin mengembalikan keberkahan yang hilang, dan terkadang satu-satunya cara untuk menyadarkan kita adalah dengan membuat harta yang tidak berkah itu perlahan pergi. Membersihkan rizki dari hutang. Ketika kita sadar bahwa sebagian harta kita masih terikat hutang, langkah pertama untuk mengembalikan berkah adalah menyucikannya. Bayarlah meski sedikit demi sedikit. Niatkan bukan sekedar membayar hutang, tetapi menunaikan amanah yang harus dikembalikan. Allah tidak melihat besar kecilnya nominal, tetapi melihat kesungguhan hati dalam memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berlepas diri dari 3 hal, kesombongan, khianat, dan hutang, maka ia akan masuk surga." Mulailah dari yang kecil. Karena setiap langkah menuju pelunasan adalah langkah menuju keberkahan yang baru. Sedekah yang menghapus duri rezeki. Ada satu rahasia yang sering dilupakan. Sedekah
dapat membersihkan rizki yang keruh karena hutang. Sedekah bukan hanya memberi uang, tapi mengeluarkan sebagian harta dengan ikhlas karena Allah. Mungkin terasa berat, bagaimana aku mau sedekah, sedangkan aku sendiri masih terlilit hutang. Namun justru disitulah keajaibannya. Sedekah bukan tentang berapa banyak, tapi tentang seberapa besar kepercayaanmu bahwa Allah akan mengganti. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bukan jumlah harta yang berkurang, tetapi keberkahannya justru bertambah. Istighfar dan taubat finansial. Hutang seringkali bukan hanya masalah angka, tetapi juga cerminan dari pola hidup yang keliru. Mungkin dulu kita terbiasa boros, sering menunda, atau terlalu percaya pada kekuatan dunia. Maka sebelum meminta rizki bertambah, bersihkan dulu hati dengan istighfar. Katakan perlahan, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah aku. Jika aku salah dalam mengelola rizkimu, tuntunlah aku untuk memperbaikinya. Setiap istighfar adalah langkah menuju ke lapangan baru. Dan siapa yang rutin beristighfar, Allah janjikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Menyembuhkan rasa syukur dalam setiap keadaan. Kunci terbesar untuk mengembalikan keberkahan rizki adalah syukur. Bersyukur bukan hanya ketika rizki banyak, tapi juga ketika masih dalam proses memperbaiki keadaan. Bersyukur karena Allah masih memberi waktu, masih membuka kesempatan untuk berubah, dan masih menjaga hati agar tetap ingin memperbaiki diri. Ketika kita mulai bersyukur, Allah perlahan mengganti sempitnya hidup dengan ketenangan. Hutang yang dulu terasa berat, perlahan terasa ringan, karena kita tahu kita sedang berjalan di jalan yang diridhoinya. Menyusun niat baru dalam mengelola rizki. Setelah kita mengenali tanda-tanda rizki yang tidak berkah, saatnya menata ulang niat kita. Bukan sekedar ingin lepas dari hutang, tapi ingin hidup dengan keberkahan yang diridhoi Allah. Mulailah dengan niat, Ya Allah, aku ingin mencari rizki yang halal, menafkahi keluargaku dengan cara yang Engkau cintai, dan menunaikan setiap amanah dengan tanggung jawab. Niat adalah fondasi. Jika niatnya benar, Allah akan menuntun setiap langkah, meski jalannya perlahan, karena Allah tidak melihat seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita berusaha. Menyusun prioritas dan menghindari pemborosan. Rizki yang berkah tidak datang dari banyaknya pemasukan, tapi dari bijaknya pengeluaran. Mulailah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hindari kebiasaan membeli untuk gengsi atau mengikuti gaya hidup orang lain yang belum tentu sejalan dengan kemampuan kita. Rasulullah mengajarkan hidup sederhana meski beliau mampu hidup berlebih, karena keberkahan justru hadir dalam kesederhanaan yang diridhoi. Setiap rupiah yang kita tahan dari kesia-siaan adalah rupiah yang sedang menjaga keberkahan rizki kita. Bersabar dalam proses pelunasan. Tidak ada hutang yang langsung lunas dalam semalam. Setiap proses membutuhkan waktu, dan kesabaran adalah kunci utama. Kadang kita tergoda untuk mencari jalan pintas, berhutang lagi untuk menutup hutang lama. Namun ingat, itu hanya memperpanjang kesempitan. Percayalah, ketika Allah melihat kesungguhanmu, Dia akan kirimkan jalan pelunasan dari arah yang tak tersangka-sangka. Mungkin lewat peluang kecil, rizki baru, atau bantuan orang baik yang tiba-tiba datang. Bersabarlah, karena setiap cicilan yang kamu bayar dengan niat baik adalah langkah menuju kebebasan sejati. Menolong sesama yang juga terlilit hutang. Salah satu cara mengundang berkah adalah menolong orang lain yang dalam kesulitan serupa. Jika kamu pernah merasakan beratnya beban hutang, maka kamu paling tahu bagaimana pedihnya posisi itu. Doakan mereka. Bantu mereka walau hanya dengan nasihat atau dukungan kecil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membantu saudaranya yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan jalan kita menuju pelunasan dan ketenangan. Sekarang, mari kita tundukkan hati dan bersama-sama memohon kepada Allah yang Maha Kaya, Maha lembut dalam setiap ujian. Ya Allah, jika selama ini rizkiku datang dari jalan yang Engkau tidak ridhoi, ampunilah aku ya Rob,
bersihkanlah hartaku dari hutang, dari kelalaian, dan dari ketamakan. Limpahkanlah rizki yang halal, penuh berkah dan menenangkan hati. Jadikan setiap rupiah yang kau titipkan sebagai sarana ibadah dan kebaikan. Lapangkanlah dada kami, kuatkan langkah kami, dan tuntunlah kami menuju titik lunas yang Engkau berkahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak saudara kita yang merasakan tenangnya pesan ini. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel Titik Lunas, karena di setiap video kita akan terus berjalan bersama dari sempitnya hutang menuju lapangnya keberkahan.